tujuan pembelajaran. Prakarsa Perubahan. Perkenalkan, saya Eko Rohmadianto. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Saya selama ini bekerja dan mengabdi sebagai guru di SMP Negeri 2 Saronggi. Prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan adalah ingin menguatkan inisiatif, kreativitas, dan kepedulian murid terhadap lingkungan agar nyaman ditinggali secara mandiri, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Hal ini saya lakukan adalah mengingat begitu luasnya lahan sekolah kami SMP Negeri 2 Saronggi. Banyak sekali sumber daya yang bisa diperhatikan dan dijadikan sebuah program untuk melatih anak didik kami peduli terhadap tempatnya, kelasnya, lingkungan sekolah, dan sekitarnya. Banyak sekali lahan kosong yang masih perlu diperhatikan agar lebih bermanfaat untuk mereka. Banyak sekali lahan maupun sarana yang sudah sedikit kurang terawat sehingga terkesan terbengkalai. Padahal di sisi lain banyak juga aset sekolah yang bisa dimanfaatkan seperti bibit tanaman, kemudian juga pohon-pohonan, kemudian juga sumber air dan sebagainya. Selain lingkungan berupa biotik, maka nantinya peserta didik atau murid juga kami arahkan untuk bisa memberdayakan sarana-sarana fisik atau abiotik yang sudah sedikit terbengkalai ataupun sudah kurang rapi. Oleh sebab itu, saya menggagas sebuah program yang saya beri nama Nyaman Sekolahku, Sejuk Bumiku. Ini minta waktu, Bu. Ini kan dalam kaitannya kalian mesti di sini tidak, Pak? Iya. Dalam tugas guru penggerak, Bu, yang terakhir itu kan kami disuruh membuat sebuah program. Artinya ya program itu harus melibatkan murid semaksimal mungkin. Jadi mereka itu punya suara, punya pendapat-pendapat yang ditampung, kemudian juga punya pilihan-pilihan. Kemudian juga program tersebut merasa dimiliki oleh murid juga, Menteri. Pada tahapan B atau buat pertanyaan utama, di mana kami mempunyai pertanyaan adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian murid terhadap lingkungan secara mandiri, kreatif, dan kolaboratif terhadap lingkungannya agar siap dan nyaman untuk ditempati. Nah, untuk tindakan ini maka kami lakukan yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, termasuk wakil kepala sekolah dan juga rekan kerja. Selain itu, kami juga berusaha mencari referensi di internet untuk mencari bahan-bahan yang sesuai dan permasalahan serupa untuk menjawab pertanyaan di bagian B atau buat pertanyaan utama tersebut. Selain itu, apabila memungkinkan dan memang tersedia, kami juga mengikuti diklat, bimtek maupun pelatihan yang terkait dengan permasalahan lingkungan. Sedangkan untuk rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, kami nantinya akan berdiskusi dengan murid, anggota OSIS maupun pengurus OSIS, dan juga anggota ekstrakurikuler lainnya. Instruksinya dan juga merawatnya. Ya di situ. Jadi bukan sebuah program yang dari guru atau dari sekolah. Ya bisa jadi kan anak-anak kadang-kadang dalam tanda petik kan kadang tidak terkontrol, liar pikiran itu. Tapi memang itu yang alami, Pak. Anak-anak membayangkan. Nah kan itu kan harus ada dokumentasinya. Nah ini termasuk salah satu bentuk dokumentasi bahwa saya sudah diskusi dengan kepala sekolah, dengan salah satu teman guru. Jadi terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi saya praktek ke satu kelas dulu mungkin. Saya kayak tadi mungkin ini sebelum libur apa? Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
Begini anak-anakku semua kelas 9 yang saya cintai ya. Bapak ingin menggagas sebuah program atau kegiatan di mana kalian nanti bisa mempunyai kebebasan, artinya mempunyai kemerdekaan ya. Di tahap berikutnya, yaitu tahap A atau ambil pelajaran atau discovery, maka pertanyaan yang kami buat adalah yang pertama, apa yang membuat mereka peduli terhadap kelestarian lingkungan? Yang kedua, apa saja yang membuat murid nyaman tinggal di kelas dan lingkungan sekolah? Yang ketiga, kegiatan sekolah apa saja yang mendukung, berkaitan, dan sudah mendukung program peduli lingkungan? Sedangkan yang terakhir adalah program sekolah apa saja yang bisa diadakan untuk mendukung kepedulian murid terhadap lingkungan. Sedangkan tindakan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, melakukan survei. Yang kedua, menyisipkan dalam pertanyaan pada saat pembelajaran maupun berdiskusi secara langsung dengan mereka pada saat pembelajaran. Yang ketiga, membuat forum diskusi. Sedangkan rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid pada tahap ambil pelajaran ini, yaitu kami akan menggali sebanyak mungkin pendapat atau suara dari murid pada berbagai forum dan kegiatan. Jadi semuanya berfokus pada suara dari murid sehingga mereka mempunyai pilihan-pilihan yang bisa disampaikan dalam berbagai kegiatan ataupun forum termasuk dalam pembelajaran.